senyum sendiri Pak. Tadi habis dapat rezeki. Alhamdulillah. Jackpot Pak. Jackpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kita absen dulu ya. Siap. Abdul Wakil, Bapak Muhammad Zainul Anam, Rizal Akmal, hadir selalu. Ini yang kita masuk siapa ya? Banyak Pak. Mungkin ya. Ya. Ada kemana? Iya. Ada sakit DB Pak. Oh, Kan mesti hujan Pak. kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, ini dikarenakan ini pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup. Apakah ada yang tahu tentang apa itu Al-Quran? Kita Tidak tahu. Kalam Allah Pak. Oh, kamu. Ada yang lain? Yang kita baca sehari-hari. Yang Wahyu Pak. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Benar. Siapa namanya tadi? Oh, iya. Kita akan membahas tentang Al-Quran. Ya. Pengertian Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Benar. Jadi pembelajaran kali ini coba Pak. Pak itu kok nggak terus kan Pak? Awan ngono ya. Siap. Jadi nah ini saya agak sakit ini. Kenapa Pak? Agak sakit gara-gara hujan-hujanan. Jadi di sini membahas tentang Al-Quran menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Jangan tidur. Bisa buka kayaknya. Siap. Dengan berapa Pak? Halaman 2 awal awal masuk adalah Awal. Awal Pak atau awal LKS Pak? awal LKS. Awal LKS. Ya, Judul Pak. ya judul. Benar. Jadi di sini LKS ini menjelaskan tentang judul Pak. ya Al-Quran. Al-Quran itu sudah tahu semua orang adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Jadi di LKS ini kan ada fungsi-fungsi Al-Quran dalam Islam. Bisa 3 cara. Yang pertama itu sebagai sumber ajaran dan hukum, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Petunjuk itu manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal dan sebagai pengontrol dalam mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Al-Quran
kehidupan manusia. Jadi itu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu untuk menjadi patokan, pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak tersesat ke aliran yang lain. Contoh ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran, kita akan ya benar diazab oleh Allah. Ya, jadi kita harus mengamalkan Al-Quran ini untuk kehidupan semuanya, Pak. Ya, kalau bisa semua, kalau nggak bisa ya sebisanya. Ya, dan setelah kita membahas Al-Quran kan sudah paham Al-Quran juga. Sekarang kita akan membahas hadis. Ada yang tahu apa itu pengertian hadis? Tahu? Bisa dibaca itu LKS-nya. Iya Pak, hadis adalah buka LKS-nya apa? Saya jelaskan namanya hadis. Ayo. Hadis adalah sesuatu perbuatan, perkataan, dan ketetapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar 100. Bisa dilihat di LKS ini. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, keadaan serta yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terus hubungannya dengan pedoman sebagai pedoman kita apa? Jadi itu hadis dan Al-Quran itu selalu dikaitkan. Satu-satuan. Iya, kalau kadang kan ada orang yang mencari hukum itu bisa dari Al-Quran, tapi kalau tidak ada yang cocok dengan Al-Quran bisa lewat hadis. Jadi tidak ada lagi, Pak. Jika tidak ada lagi, ya yang lainnya bisa seperti musyawarah dan lain-lain sebagainya. Itu di LKS kan sudah dijelaskan, apa kalian tidak baca ya? Makanya tadi malam sebelum belajar dari Perinala, Pak. Oh, pantesan. Saya baru ambil di koperasi tadi, Pak. Kemarin berdapat dibayar, Pak. Jadi di LKS ini juga ada fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis ya. Susah di saya jangan tidur kamu. Oke, Pak. Bisa juga, Pak. Masya Allah. Mengamalkan dengan itu hadis-hadis Nabi. Ya, di sini kan sudah dijelaskan di LKS. Al-Quran dan hadis itu sebagai hukum, sumber hukum. Jadi Al-Quran dan hadis itu untuk pedoman kehidupan. Itu saling berkaitan, ya. Di sini kan dijelaskan. Kok materinya muter di situ terus? Ya nggak apa-apa biar paham. Kalau kita bercabang-cabang nanti kamu nggak paham. Ini harus dipahami dulu apa ini. Makanya saya ulang-ulang dulu kamu itu kok nggak baca ya. Makanya baca dulu. Ya apa? Ini saya kok agak malas ya. Anak pindahan, Pak. Anak pindahan Pak. Orang mana kamu? Orang Belu Pak. Oh, orang Kamsi, Pak. Kamsi lah. Kemarin Bapak, Pak. Rokok Pak. Masih kelas 7 loh. Bergompa. Iya, Pak. Kemarin ketemu sama Bergompa. Pak. Biar Pak. Mau ngaku aku jelas kok Pak. Ya, jujur saja. Iya Pak. Ini kan JLKS kan ada pilihan benda dari soal-soal. Di
bisa dikerjain dulu ini. Kayak apa ya? Ini dikerjain dulu saya mungkin. Di hampir jam 2 loh Pak, masa nggak pulang. Ya nggak apa-apa, ini kan kelas tambahan. Kayak apa ya? Dikerjain dulu sepisahnya. Tidak ada yang sudah paham semua kok pengertian makna genetis. Alhamdulillah. Kalau gitu kan enak ngajarnya kalau sudah paham. Dikerjain dulu sepisahnya. Kita apa? Saya tungguin. Ini mudah-mudah ini soalnya ini. Jangan coba-coba itu. Biru Pak, menurut saya Pak. Saya akan tanya soalnya benar-benar begini. Berapa ada berapa ya ada sekali. Dia itu pandai sekali dan betul Pak. Jangan bohong ya. Nggak baik ini tidak mengamalkan ciri-ciri yang ada di Al-Quran. Jangan berantem juga itu. Kok kamarnya kok lucu-lucu saya nggak terima dulu. Nggak boleh. Sudah dijelaskan. Ini Pak, ini. Harus mengamalkan. Ya Pak, gila Pak. Kamu ini. Setelah Loh, cepat banget. Pak, kamu. Bentar. Itu tunggu teman, kedua temanmu itu. Bentar Pak, bentar lagi ini. Kerjakan yang benar. Sudah atau belum itu? Ya Pak. Setelah Pak. Ya. Itu tunggu yang satu itu kayaknya belum itu. Oke, sudah. Ayo bisa dikoreksi ya. Ini saya bacakan soalnya ya. Ya. Pengertian Al-Quran. Kamu apa kamu jawabannya? Al-Quran adalah kalamullah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kalau kamu sama, kalau kamu, Benar-benar tepat ini. oh pasti contoh-contohan ya. Bukan Pak. Langsung Pak, nggak mau Kan saya Pak. sudah baru bikin materi Bapak jelaskan toh. Oh, Ini mengamalkan namanya Pak. Benar toh. lanjut yang nomor 2. Oke, lanjut. Apa pengertian hadis? Kamu coba jawaban kamu apa? Hadis adalah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kamu jawabannya apa? Sama. Saya ya bersama Pak. Sama. Kalau kamu Salah punya kamu itu. Merah tadi jawab ini. Saya ini juga oleh apa? Enggak ini tadi ada tadi Berapa? benar Pak. Aku menjawab itu tadi kok. ini soal yang terakhir. Ya.
Irfan pergi keluar kota. Siap. Dan hal baru yang dia temui di tempat itu, mulai dari kebiasaan masyarakat, makanan yang ada, dan lain-lain. Ia diberi makanan daging binatang khas daerah itu, yang tidak terdapat di daerah lain, karena belum lakunya, ia ragu dan tidak memakannya. Andaikan Irfan memakan makanan tersebut, apa yang harus dilakukan Irfan terhadap hukum makanan tersebut? Apakah ada yang jawabannya kamu apa kamu? Jawabannya B, Pak. apa itu? Harus mengetahui dulu hukum makanan tersebut. Kalau kamu Kalau saya boleh dimakan karena dia tidak mengetahuinya, Pak. oh ya kamu Saya tidak. apa itu? Semua jawaban benar. Ya kamu benar. Jawabannya yang benar itu B. Baiklah, ya benar semua. Bisa. Ya bisa, kamu nggak baca ya? Makanya harus baca dulu. Baiklah, cukup sekian ya, saya itu kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu PR-nya kerja ya. Di Pak, siap.